image-nya Lampung tuh Taman Mini atau Indonesia Mini gitu kan. Jadi memang agak berbeda mungkin Chinatown di kita dengan China di tempat lain. Nah, itu yang harus kita buat ya, Nah, bahwa Chinatown di Lampung ya, apa itu beda bedanya? aja dengan Chinatown Apa bedanya Chinatown di Lampung dengan Chinatown di tempat lain? Oke, selamat sore. Jumpa lagi, sahabat Administrative Institute di mana saja berada. Kita lanjutkan kembali nih, masih dengan Ibu Dr. Citra Persada. Sebelum kita diskusi, mungkin kita minum dulu kopi ya. dulu. Ini kopi enak sekali. Ini kopi dari Lampung, Bu Citra. Ya. Asli Robusta. Robusta ya. Robusta Lampung. Kopi hitam. Kopi hitam dari Lampung Barat. Ya, Lampung Barat. Oke. Ini kesukaan saya, Prof. Okay. Saya sukanya kopi pahit. Ya, alhamdulillah di Administrative Institute ini kita juga ada kafe, namanya Cafe Nuwono Coffee. Ini cukup banyak, jadi kalau ada tamu kita tinggal keluarkan saja, ada aren latte, ada kopi hitam, pastinya juga ada singkong. Oh, itu yang paling mantap ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Iya. Bu Citra, kita kembali ngobrol dengan bagaimana membangun citra kota kawasan, heritage, ya, citra kawasan heritage. Iya. Ini mungkin Bu Citra bisa share apa sih yang elemen-elemen yang paling penting daripada sebuah kota heritage itu. Oke. Makasih Prof. Memang kalau kita bicara tentang kota tua, ya kota tua atau heritage, itu memang kita akan bicara tentang image of cities. Image of city itu citra kota ya. Citra kota. Jadi citra kota itu biasanya kalau kita mengacu kepada salah satu arsitek ahli yang mengatakan bahwa ada 5 elemen yang perlu diperhatikan secara umum, itu mulai dari jalan, kemudian landmark atau tengaran gitu ya, kemudian distrik, kawasan gitu ya, atau age, batas gitu. Nah, elemen-elemen itu secara satu kesatuan membentuk citra kawasan. Gini, kalau kita datang suatu kota, kita ingatnya kalau ke Bandar Lampung itu sebelah mananya Tugu Gajah. Nah, itu bicaranya landmark. Nah, kampung orang Lampung di Teluk Betung tuh di mana sih? Di Olok Gading. Itu distrik elemennya. Jadi elemen-elemen ini membentuk nanti. Terus jalan-jalan, biasanya jalannya macet, jalan Kartini, jalan Raden Intan misalnya. Nah, kalau di Teluk itu kan jalannya nama-nama ikan, nama-namanya ikan ya. Karena memang di situ pelabuhan ikan, lelangan ikan, jadi nama-nama ikan. Itu orang ingat gitu. Jalan-jalan koridor-koridor itu, di koridor itu ada apa? Misalnya di Jalan Ikan Hiu itu ada, kalau nggak salah ada kelenteng ya, ada ini ya gitu. Nah, jadi orang ingat itu gitu. Nah, terus ada lagi batas. Batas itu biasanya sungai, jalan kereta api. Nah, itu yang membentuk elemen-elemen dari suatu kawasan gitu. Ini Jadi menarik betul ini. Kalau kayak misalnya tadi Masjid Al-Anwar, kemudian tadi ada Tepeko, itu masuk di landmark. Itu landmark karena landmark itu ditandai dengan bangunan yang menonjol, mudah diingat, biasanya tinggi dari tempat lain atau dia berbeda dengan yang lain gitu. Bisa monumen, bisa bangunan gitu yang dominan. Itu masuk ke landmark. Dan bangunan atau monumen itu bisa saja juga yang dibangun baru ya, tidak harus kota tua ya. Karena revitalisasi kan. Revitalisasi misalnya kita ingin menambahkan sesuatu monumen yang sifatnya mungkin memperkuat citra kawasan itu misalnya. Misalnya ini kampung Cina atau Chinatown, karena di seluruh dunia tuh selalu ada kampung Cina. Iya, betul. Nah, ini menarik nih kalau masuk ini, kalau memang beberapa minggu ini agak sedikit pro kontra tentang pembangunan gapura. Gapura yang ada di Teluk Betung ya. Teluk Betung. Iya. Dari perspektif ini Bu Citra melihatnya gimana nih? Sebetulnya seperti apa nih?
Boleh saja, karena kalau kita ingin menghidupkan kawasan itu, apalagi ingin tujuannya untuk menjadi destinasi wisata supaya bernilai ekonomi, itu boleh saja untuk memperkuat citra kawasan. Tapi kan kita juga nggak boleh lupa, di daerah situ dulunya kayak landmark tadi, elemen-elemen pembentuknya kan nggak hanya punyanya si budaya si Cina, ada Muslim juga di situ, ada masjid, betul. Mungkin agak ke utara sedikit ke arah barat itu ada Kampung Lampung, mungkin ada Bugis Banten. Kita Lampung ini kan multi etnik ya, image-nya Lampung tuh Taman Mini atau Indonesia Mini gitu kan, jadi memang agak berbeda mungkin Chinatown di kita dengan China di tempat lain. Itu harus kita buat ya, bahwa Chinatown di Lampung, apa bedanya? Apa bedanya Chinatown di Lampung dengan Chinatown di tempat lain supaya menarik bagi wisatawan gitu. Karena di syaratnya di pariwisata itu harus unik. Unik. Terus harus beda dengan yang lain gitu. Terus yang ketiga, orang kalau pergi ke suatu tempat, ke Lampung, orang nggak mau cari budaya lain. Kita kan kadang-kadang suka menjual budaya-budaya lain, misalnya karena banyak orang Bali atau banyak orang Minang, ya udahlah tampilkan budaya Minang, Bali untuk wisatawan. Wisatawan nggak mau. Wisatawan datang ke Lampung, pasti dia mencari budaya Lampung. Kalau dia mencari budaya Bali, ya dia ke Bali aja. Tidak perlu khawatir ya dengan adanya landmark-landmark yang kecil-kecil seperti itu tadi. Nggak masalah. Yang penting eksistensi budaya Lampungnya tetap kita Betul, itu poinnya. Dan di mana kita bisa meletakkan misalnya di koridor-koridor, di jalan-jalan yang ada di Kampung Cina itu, berilah misalnya nuansa Lampung di dalam street furniture-nya, misalnya di bangku-bangku, di tong sampah, di halte, misalnya di tiang lampunya, tiang haltenya itu nggak apa-apa diberi ornamen Lampung supaya orang merasa oh ini Chinatown yang ada di Lampung. Itu sah-sah saja. Yang penting bagaimana dia seirama dengan lingkungannya. Gitu. Termasuk juga mungkin kalau perlu ada festival-festival budaya Lampung di situ kan? Boleh, nggak masalah. Untuk mendorong bahwa ini Chinatown yang ada di Lampung. Iya, biasanya memang begitu. Kalau ada Cap Gomeh gitu kan biasanya mereka tuh mengkombinasikan tuh dengan itu. Saya ingat waktu kecil-kecil suka nonton Cap Gomeh itu. Iya, betul. Ya. Tontonan kita kan zaman dulu tuh ular naga panjang itu kan gitu. Kita seru banget gitu. Betul, mereka yang beraksi kita yang nonton di pinggir jalan gitu. Ya, memang saya sepakat sih salah satu potensi kita meningkatkan potensi ekonomi, kemudian juga wisata dan lain-lain sebagainya. Betul. Nanti berikutnya kita mau cerita lagi nih kebijakan-kebijakan yang strateginya gimana yang perlu kita termasuk dalam hal ini pemerintah harus implementasikan untuk mendukung kebijakan ini mungkin gitu. Iya. Oke, terima kasih guys. Obrolan sore kita hari ini cukup dulu. Kita jumpa lagi di masa yang mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.